Di tengah masyarakat yang jauh dari petunjuk, Allah memilih seorang hamba yang kelak akan menjadi pembawa cahaya kebenaran. Dialah Ibrahim alaihissalam. Sejak muda, hatinya dipenuhi pertanyaan tentang hakikat kehidupan. Ia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala. Orang-orang menganggap batu dan kayu sebagai Tuhan. Mereka membuat patung dengan tangan mereka sendiri, menghiasinya, lalu bersujud di hadapannya. Ibrahim menyaksikan semua itu dengan hati yang tidak tenang. Ayahnya sendiri adalah seorang pembuat berhala. Dengan tangannya ia memahat kayu dan batu, lalu menjualnya kepada manusia. Ibrahim sering melihat bagaimana berhala-berhala itu diperlakukan. Ia memperhatikan berhala-berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak mampu menolong dirinya sendiri, apalagi menolong manusia. Dari lubuk hatinya, Ibrahim tahu ada sesuatu yang salah. Malam demi malam ia merenung. Ketika bintang-bintang gemerlap di langit, ia bertanya dalam hati apakah itu Tuhannya. Tetapi bintang itu pun sirna, redup dan menghilang. Ibrahim berucap, "Aku tidak suka sesuatu yang tenggelam." Lalu ia melihat bulan yang indah dan terang, seolah menguasai langit malam. Namun ketika fajar menyingsing, bulan pun hilang. Ibrahim kembali berkata, "Jika Tuhanku seperti ini, maka aku pasti akan tersesat." Hingga ia melihat matahari yang begitu besar dan menyinari segala sesuatu. Tetapi ketika sore datang, matahari pun terbenam. Ibrahim pun berkata, "Aku tidak akan menyembah sesuatu yang tenggelam." Dengan hati yang bersih, ia sampai pada keyakinan yang kokoh. Tuhan yang sebenarnya bukanlah benda yang dapat hilang, bukan sesuatu yang lemah, dan bukan makhluk yang diciptakan. Tuhannya adalah Allah, pencipta langit dan bumi yang tidak pernah sirna, tidak pernah lemah, dan tidak bergantung kepada siapapun. Sejak saat itu Ibrahim berdiri tegak sebagai seorang yang menyeru manusia untuk kembali kepada Allah. Ia memanggil ayahnya dengan penuh kasih sayang. Ia berkata bahwa penyembahan kepada berhala hanyalah kesesatan. Tetapi ayahnya menolak. Ia bahkan mengusir Ibrahim dengan ancaman yang keras. Meski demikian, Ibrahim tetap mendoakan ayahnya dengan lembut. Kaum Ibrahim pun menolak seruannya. Mereka lebih memilih mengikuti tradisi nenek moyang. Ibrahim melihat bagaimana mereka terikat oleh sesuatu yang mereka buat sendiri. Hingga suatu hari ia ingin menunjukkan bukti nyata. Ketika kaumnya pergi merayakan sebuah festival, Ibrahim masuk ke kuil yang dipenuhi berhala. Dengan kapak di tangannya, ia menghancurkan semua berhala kecil, menyisakan satu berhala besar. Kepada berhala itu ia gantungkan kapak, seolah-olah dialah pelaku perbuatan tersebut. Ketika orang-orang kembali dan melihat keadaan kuil, mereka terkejut dan marah. Mereka berteriak, "Siapa yang berani melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita?" Sebagian menjawab, "Kami pernah mendengar seorang pemuda bernama Ibrahim yang selalu menentang berhala-berhala kita." Maka mereka memanggil Ibrahim untuk dihadapkan kepada mereka. Dengan tenang Ibrahim ditanya, "Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ia menjawab dengan lembut namun menusuk hati, "Berhala besar itu yang melakukannya. Tanyakanlah kepadanya, jika ia bisa berbicara." Orang-orang saling memandang. Mereka tahu bahwa berhala itu tidak bisa menjawab. Hati mereka sesaat merasa tersentuh oleh kebenaran yang diucapkan Ibrahim. Namun keangkuhan lebih kuat daripada kebenaran. Mereka menuduh Ibrahim sebagai penghina Tuhan-Tuhan mereka dan berkata bahwa ia layak dihukum. Kabar tentang peristiwa ini segera sampai kepada Raja Namrud. Ia adalah penguasa negeri itu, seorang raja yang sombong dan penuh dengan kesewenang-wenangan. Namrud menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia memerintahkan rakyatnya untuk tunduk kepadanya dan merasa tidak ada satu pun yang boleh menentangnya. Ketika mendengar ada seorang pemuda yang berani merusak berhala dan mengajak manusia menyembah Allah, ia merasa wibawanya terganggu. Ibrahim pun dibawa ke hadapannya. Dengan penuh kesombongan Namrud menatap Ibrahim. Di hadapan banyak orang ia bertanya dengan nada menantang, "Siapakah Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Dengan keteguhan hati Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah Allah, Dia yang menghidupkan dan mematikan." Namrud merasa dirinya mampu menjawab. Ia memanggil dua orang tahanan. Satu orang diperintahkan untuk dibunuh, sedangkan yang lain ia bebaskan. Lalu dengan penuh kebanggaan ia berkata, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Ibrahim tidak goyah. Ia tahu itu hanyalah permainan kata, bukan kebenaran. Maka ia berkata dengan penuh ketenangan, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat jika engkau memang berkuasa." Namrud terdiam. Tidak ada satupun kata yang bisa ia ucapkan untuk menolak ucapan itu. Orang-orang yang hadir pun hening.
Kata-kata Ibrahim begitu jelas, menyingkap kelemahan penguasa yang sombong itu. Namun bukannya tunduk, hati Namrud semakin keras. Ia menyimpan kebencian mendalam terhadap Ibrahim dan bertekad untuk menghancurkannya. Amarah Raja Namrud semakin membara. Ia merasa kata-kata Ibrahim di hadapan rakyatnya adalah tamparan yang meruntuhkan kehormatan dirinya. Seorang raja yang dianggap Tuhan oleh kaumnya telah dipermalukan oleh seorang pemuda. Dalam hatinya tumbuh kebencian yang begitu besar. Ia ingin memberikan hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani melawan kekuasaannya. Para penasihat dan pembesar istana berkumpul. Mereka berkata bahwa Ibrahim harus dihukum dengan cara yang paling mengerikan. Setelah bermusyawarah, mereka sepakat untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Mereka beranggapan, jika Ibrahim memang benar berada di jalan Tuhan, maka biarlah Tuhannya menolongnya. Tetapi bila tidak, maka api itu akan menjadi akhir dari kehidupannya. Perintah raja tersebar ke seluruh penjuru negeri. Pasukan dikerahkan untuk mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang berbondong-bondong membawa tumpukan kayu. Api besar pun dinyalakan. Nyala api itu menjulang tinggi. Begitu besar hingga orang-orang tidak bisa mendekat karena panasnya yang luar biasa. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menghampiri kobaran itu tanpa terluka. Karena tidak mampu melemparkan Ibrahim dengan tangan mereka, maka dibuatlah sebuah alat semacam ketapel raksasa. Ibrahim akan diikat dan dilemparkan dari jauh ke dalam kobaran api yang berkobar. Semua mata tertuju pada peristiwa itu. Kaum yang menolak seruan Ibrahim merasa puas. Mereka ingin melihat bagaimana akhir seorang pemuda yang dianggap mengganggu tradisi mereka. Ibrahim dibawa dalam keadaan terikat, namun wajahnya tetap tenang. Hatinya penuh dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dalam keadaan yang sulit itu, malaikat Jibril datang kepadanya dan berkata, "Apakah engkau memerlukan pertolongan dariku?" Ibrahim menjawab dengan lembut, "Aku tidak memerlukan pertolongan darimu. Cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik penolong." Ucapan itu lahir dari hati yang penuh keteguhan. Ibrahim benar-benar pasrah kepada Allah. Ketika tubuhnya dilemparkan ke arah api, Allah berfirman dengan kalimat yang agung, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Seketika itu juga, api yang menyala dahsyat berubah menjadi kesejukan. Bara yang sebelumnya mematikan berubah menjadi keselamatan. Ibrahim pun berada di tengah kobaran api tanpa sedikit pun terluka. Orang-orang yang menyaksikan terperangah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana api yang sedemikian besar tidak mampu membakar Ibrahim. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menolong Ibrahim kecuali Allah. Namun kebanyakan dari mereka tetap tidak mau beriman. Mereka menutup hati dengan kesombongan. Namrud sendiri merasa terpukul. Peristiwa itu meruntuhkan wibawanya. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatan dan kekuasaannya, tetapi tidak sanggup menyentuh seorang hamba yang dilindungi oleh Allah. Meski demikian, ia tetap tidak mau mengakui kebenaran. Hatinya semakin keras dan ia memilih untuk terus hidup dalam kesombongan. Setelah peristiwa itu, Ibrahim keluar dari api dengan selamat. Allah menjadikannya sebagai tanda kebesaran dan hujjah yang nyata. Namun bagi kaum yang keras kepala, bukti itu tidak cukup. Mereka tetap bertahan dengan keyakinan batil. Ibrahim pun menyadari bahwa banyak dari kaumnya tidak akan mau menerima kebenaran. Ia kemudian mengajak orang-orang yang mau mendengar seruannya dan mengajarkan kepada mereka bahwa hanya Allah yang layak disembah. Hari-hari berlalu, tetapi kabar tentang keberanian Ibrahim melawan api terus tersebar. Orang-orang dari berbagai tempat membicarakan bahwa ada seorang pemuda yang diselamatkan oleh Allah dari api besar. Sebagian mengambil pelajaran, sebagian lagi menolaknya. Ibrahim tetap melanjutkan dakwahnya dengan sabar, menyeru manusia kepada keesaan Allah dengan penuh kelembutan. Namrud semakin gelisah, hatinya tidak tenang. Ia pernah mencoba menundukkan Ibrahim dengan perdebatan, tetapi ia kalah. Ia mencoba membunuh Ibrahim dengan api, tetapi ia gagal. Maka ia mencari-cari cara lain untuk mempertahankan kesombongan dirinya. Ia merasa terusik, sebab semakin banyak orang yang mulai meragukan ketuhanannya. Namun alih-alih bertaubat, ia menutup diri dari cahaya kebenaran. Di satu sisi Ibrahim semakin kuat imannya. Allah menguji dan menolongnya dengan cara yang menakjubkan. Dari peristiwa itu semakin jelaslah bagi Ibrahim bahwa Allah selalu bersama hamba yang berpegang teguh padanya. Ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang. Masih banyak manusia yang harus diajak kembali kepada Allah. Namun pengalaman itu telah meneguhkan hatinya bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Peristiwa penyelamatan Ibrahim dari api yang menyala-nyala membuat banyak orang tercengang.
Mereka menyaksikan sesuatu yang tak mungkin terjadi tanpa kuasa Allah. Namun kesombongan tetap menutup hati sebagian besar kaumnya, termasuk Raja Namrud, yang semakin hari semakin terjerat dalam keangkuhan. Ia tidak bisa menerima bahwa seorang pemuda telah mengalahkannya dalam perdebatan, dan bahkan selamat dari hukuman yang ia rencanakan. Namrud tidak berhenti menantang. Ia menganggap dirinya penguasa yang berhak mengatur kehidupan manusia. Ia merasa memiliki segalanya, kekuasaan, pasukan, dan harta. Tetapi Ibrahim tidak takut. Ia kembali menegaskan dengan lantang bahwa Tuhannya adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Ibrahim berkata bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan bumi dengan tumbuhan, yang menghidupkan manusia dan mematikan mereka. Semua itu di luar kekuasaan seorang raja. Meskipun raja itu memiliki segala kemegahan dunia, kata-kata Ibrahim menusuk hati orang-orang. Sebagian dari mereka mulai berpikir, karena mereka tahu apa yang dikatakan Ibrahim adalah kebenaran. Namun Namrud tidak mau menerima. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tetap berkuasa. Maka ia terus menolak seruan Ibrahim, hingga akhirnya Allah menurunkan ujian baginya dan bagi kerajaannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan Allah mengirimkan pasukan nyamuk untuk menimpakan azab kepada Namrud dan rakyatnya. Nyamuk-nyamuk itu begitu banyak hingga menutupi langit. Mereka menyerang dan menghabiskan tanaman, merusak kehidupan, bahkan memasuki tubuh manusia dan binatang. Pasukan yang selama ini dibanggakan oleh Namrud tidak mampu melawan makhluk yang begitu kecil. Semua kekuatan besar yang ia miliki tidak berarti apa-apa di hadapan ciptaan Allah yang tampak lemah. Di antara nyamuk-nyamuk itu, seekor kecil memasuki hidung Namrud lalu masuk ke kepalanya. Sejak saat itu ia tersiksa dengan rasa sakit yang amat sangat. Ia berteriak dan meraung. Sakit itu tidak pernah berhenti. Setiap hari ia menderita. Untuk meredakan rasa sakitnya, ia meminta orang memukul kepalanya dengan benda keras. Anehnya, pukulan itulah yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Namun tidak lama kemudian, rasa sakit itu kembali datang. Hari demi hari keangkuhan seorang raja berubah menjadi kehinaan. Dari seorang penguasa yang dielu-elukan, ia berubah menjadi manusia yang tidak berdaya di hadapan seekor nyamuk. Tidak ada tabib yang sanggup menolongnya. Tidak ada pasukan yang bisa membelanya. Ia berakhir dengan kematian yang mengenaskan, sementara tubuhnya rapuh dalam siksaan kecil dari makhluk ciptaan Allah. Demikianlah akhir Namrud, raja yang sombong, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi dikalahkan oleh ciptaan Allah yang sangat kecil. Azab itu menjadi tanda bahwa kesombongan tidak akan pernah menang di hadapan kebenaran. Sementara itu Ibrahim tetap melanjutkan tugas sucinya. Setelah keluar dari peristiwa besar bersama Namrud, ia mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Ia tidak berhenti menyeru meski hanya sedikit orang yang mau beriman kepadanya. Di antara yang beriman adalah Lut alaihissalam, yang kelak juga menjadi nabi. Bersama orang-orang yang mau mengikuti kebenaran, Ibrahim meninggalkan negeri kaumnya. Ia berhijrah menuju tempat yang Allah tunjukkan baginya. Hijrah itu adalah awal dari perjalanan panjang seorang nabi besar. Dalam perjalanannya, Ibrahim akan menghadapi banyak ujian. Namun ia selalu teguh dalam keyakinannya. Allah menjadikannya sebagai teladan bagi seluruh manusia, seorang hamba yang lurus, yang tidak pernah menyekutukannya dengan apapun. Kisah pertemuannya dengan Namrud menjadi pelajaran yang agung. Ia mengajarkan bahwa sebesar apapun kekuasaan manusia, tidak ada artinya di hadapan Allah. Sebesar apapun api dinyalakan untuk menghancurkan seorang hamba Allah, tidak akan mampu menyentuhnya tanpa izinnya. Dan sekecil apapun makhluk ciptaan Allah, mampu menghancurkan kesombongan seorang raja yang congkak. Ibrahim adalah sosok yang teguh dalam tauhid, lembut dalam menyampaikan, dan kokoh dalam menghadapi ujian. Namrud adalah lambang dari kesombongan manusia yang menolak kebenaran. Pertemuan keduanya menjadi cermin abadi, bahwa cahaya iman selalu lebih kuat daripada kegelapan kesombongan.